Di sini aku Mary Caroline akan mewawancarai teman aku dengan tema wawancara mahasiswa Kristen yang sedang berpacaran. Silakan memperkenalkan nama. Saya Nicholas Salomon Sinaga, usia saya 21 tahun. Saya program studi S1 Sistem Informasi. Lama berpacaran saya untuk sekitaran 2 tahun. Wow, lama ya. Tapi gue mau nanya nih, Nik. Lu sebenarnya dari mana sih orang? Gue asli dari Jambi. Oke. Berarti ngerantau kan ke sini. Lu biasanya gereja di mana? Gue biasa tuh gereja di GBI, kalau nggak di HKBP di sini. Sama siapa tuh? Kadang sama pacar saya, kadang sendiri. Kalau lagi pengen sendiri, pengen teman gitu kan. Oke lah, kalau gitu gue langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertama, apa yang membuat lu memilih untuk menjalin hubungan saat ini yang 2 tahun itu? Untuk apa sih kalau gue biar supaya ada support system gitu, karena gue sering sendiri. Apalagi ngerantau ya, butuh Iya, teman bicara. teman bicara tuh. Oke. Next, menurut lu apa sih makna sebuah hubungan pacaran dalam kehidupan mahasiswa? Menurut gua makna dari sebuah hubungan pacaran dalam kehidupan mahasiswa itu ya untuk sebagai support system. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan hidup berdampingan, berpasangan. Jadi kalau kita sulit, kita susah, ada yang dampingin kita. Walaupun kan kita sebagai anak rantau sini, orang tua jauh, tapi kita punya pasangan gitu. Berarti kalau misalnya lu sakit atau lu butuh seseorang buat ngobrol gitu. Ya. Oke. Next, pertanyaan ketiga, apakah lu memiliki tujuan jangka panjang dalam hubungan ini? Ada. Kemana tuh? Mungkin kalau misalnya ya mudah-mudahan bisa sampai ke dalam jangka pernikahan. Berarti menurut lu sebuah hubungan bukan hanya untuk main-main. Ya. Oke, nice. Yang keempat, bagaimana pasangan berperan dalam kehidupan sehari-hari? Pasangan itu ibaratkan sebagai teman bertukar cerita. Jadi, Bestie lah ya. Ya, jadi kalau misal kita ada masalah, dia juga ada masalah, kita tukar cerita, saling nyari solusinya dari masalah kita tadi. Oke, pertanyaan kelima, menurut lu apa kunci agar hubungan tetap harmonis dan sehat? Menurut gue tuh kalau untuk hubungan yang sehat dan harmonis itu yang pertama tuh komunikasi. Karena di dalam hubungan itu kita komunikasi itu sangat penting. Kalau misalnya pasangan kita jarang berkomunikasi sama kita nggak tahu apa mungkin dia ada masalah atau miskom betul. Dan itu bisa membuat pertengkaran lagi dari hal itu sih kalau dari gua. Kan kalau berantem juga ujung-ujungnya kayak marahan, terus saling dendam. Oke. Nanti semua diungkit gitu. Benar sih, benar. Approve. Oke, next, seberapa besar pengaruh nilai-nilai Kristen terhadap hubungan lu? Misal saldo atau apa gitu? Kayak lebih ke ini sih kan, kalau kita contoh kecil aja tuh, kalau lagi makan kita kadang doa tuh bareng gitu. Hal positif lah, gereja bareng. Pertanyaan yang kelima juga kan Tuhan mengajari kita untuk saling mengasihi, saling menjaga juga kan. Jadi make sense gak sih? Iya betul. Oke. Terus selanjutnya, apakah lu sendiri ya memiliki prinsip atau batasan tertentu dalam pacaran? Jadi menurut gua tuh kalau untuk batasan itu kayak seperti having sex itu sih harus dijaga, karena ibaratnya kita tuh menjaga bait Allah. Oke, berarti nggak ada pergaulan bebas. Yes, betul sekali. Oke, nextnya, bagaimana pendapat lu mengenai tren pacaran di kalangan mahasiswa saat ini? Kan tren biasa kayak mereka cuddle, living together. Itu menurut lu gimana? Kayak, mungkin dia kayak nggak diajarin sama orang tua gitu. Kurang pendidikan agama kayak. Iya sih, benar. Oke, nextnya
Nomor 9, menurut lo sendiri apa alasan terbesar mahasiswa memilih untuk berpacaran? Alasan mahasiswa tuh biasanya tuh mungkin dia karena kesepian, itu yang paling penting, kesepian. Dia bosan sama teman-teman yang ini, yang cowok, jadi dia pengen nyari yang baru, beda gitu loh, pengen nyari pasangan. Emang kalau misalnya kayak lu punya temen cewek, emang beda gitu sama pasangan? Beda lah. Treatnya ya? Ya beda. Oke. Next, bagaimana hubungan lu membantu perkembangan karakter atau iman pribadi? Soalnya gimana tuh? Kayak apakah misalnya lu lupa untuk doa makan, diingetin, atau dia ngajak buat gereja atau komsel gitu. Ya lebih kayak, kan kadang saya tuh tiap minggu tuh kadang lupa gereja, jadi tuh dia biasa tuh ngajak saya gereja. Gitu. Janjian ya. Iya. Gitu. Lucu. Oke, nextnya, apa kesulitan terbesar dalam mempertahankan hubungan yang sesuai dengan ajaran Kristen? Kesulitan terbesar godaan setan. Apa tuh? Ya yang tadi, yang kayak pelukan segala macam. Kan itu kan sebenarnya dilarang kan, cuman orang-orang sekarang tuh rata-rata ya kayak udah menganggap itu hal biasa gitu. Udah dinormalisasikan sih. Iya, betul sekali. Oke. Pertanyaan ke-12, menurut lu seperti apa hubungan pacaran yang ideal dan berkenan di hadapan Tuhan? Kayak apa ya, Tuhan senang banget gitu lah. Kita pacaran itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, dan kita juga pacaran itu untuk Tuhan. Ngejaga. Oke. Pertanyaan ke-13, bagaimana cara lu dan pasangan lu ya untuk menyelesaikan konflik dalam hubungan? Ribet tuh. Ya kalau konflik tuh kan kadang dari yang tadi yang miskom ya. Ya komunikasi itu harus ya kita ini lagi sih, kita omongin lagi. Kalau misalnya nggak selesai, ya kita omongin lagi. Berarti kayak misalnya dia ngambek, lu datang ke kosan Ya, dia gitu. ya gitu. Tuh, Atau kayak lu ngasih sogokan gitu nggak? sogokan kayak ya kayak bunga mungkin untuk mengelulukan hatinya yang imut itu. Oke. Oke. Tinggal 2 pertanyaan lagi nih. Yang ke-14, apakah komunikasi menjadi faktor penting dalam hubungan lu dan kenapa? Itu tadi yang saya bilang, itu faktor paling penting tuh komunikasi. Kalau misal kita miskom, itu bakal membuat sebuah konflik yang besar. Tapi nih misal kalau dia nggak fast respon gimana orangnya? Tergantung dulu, mungkin kita juga sih kayak dia fast respon, kalau nggak fast respon gara-gara kerjaan atau apa segala macam kesibukan, ya wajar aja. Tapi lu nggak membatasi lingkungan pertemanan dia kan? Nggak. Kalau ngabarin harus 24/7 gitu? Nggak harus. Yang penting komunikasi Yang penting aja. komunikasi aja. Kayak lagi di mana, Iya, lagi di mana, ngapain. udah. Nggak harus tanya sampai terus sama siapa ini itu, nggak harus. Oke, bagus. Oke, yang terakhir, menurut lo nih, gimana caranya membedakan hubungan yang sehat dan toksik? Hubungan yang sehat dan toksik ya. Hubungan yang toksik tadi tuh kadang suka berantem, kadang mungkin masalah. Kalau yang sehat itu dia kayak terbuka lah sama sesama pasangan dulu. Komunikasinya kayak nggak ada nyembunyiin apa-apa gitu loh. Oke. Tapi menurut lo kalau udah kekerasan fisik toksik nggak? Oh, itu udah kelewatan sih. Menurut lo harus tuh cut off atau nggak ada kayak ngomong nggak dulu? ada, langsung aja harga diri Bun. Oke lah kalau begitu. Udah sih pertanyaannya dan cukup menjelaskan soal topik wawancara mahasiswa Kristen yang sedang berpacaran. Thank you ya Nick. Ya.
Goodbye guys.